wabarakatuh. Selamat datang di video paper review kami dari kelompok 6 dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Taufik, MSc IPU, dan Dr. Insinyur Triwijaya, MM. Pada paper review kali ini kita akan mereview dari paper dengan judul Innovation Management Measurement Review yang bersumber dari Adams R. Designs G. and Phelps tahun 2006, Innovation Management Measurement Review yang dimuat dalam International Journal of Management Reviews. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri Muharyadi dan rekan saya Winda Silviana. Pembahasan paper review kita kali ini terdiri dari 6 subbab. Yang pertama abstrak, yang kedua measuring the management of innovation, kemudian yang ketiga developing an analytic framework for innovation management measurement, yang keempat measure of innovation management, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam kelebihan dan keterbatasan. Kita bahas abstrak. Untuk yang pertama, permasalahan di sini adalah pengukuran proses inovasi sangat penting bagi praktisi dan akademisi. Tetapi literatur dengan keragaman pendekatan, resep, dan praktik yang membingungkan dan kontradiktif masih banyak ditemukan. Kemudian tujuan dari paper review ini adalah mengatasi kesenjangan konsekuensi dengan tidak adanya kerangka kerja yang holistik, sehingga diperlukan upaya peninjauan literatur yang berkaitan dengan pengukuran manajemen inovasi di tingkat perusahaan. Metode yang digunakan dalam paper review ini adalah kita mengembangkan kerangka kerja atau framework yang disintesis dari proses manajemen inovasi yang terdiri dari 7 kategori. Dan kontribusinya nanti untuk diharapkan dalam paper review ini adalah dibutuhkan langkah sulit untuk memasukkan literatur yang sangat beragam ke dalam satu kerangka kerja. Kemudian memberikan kerangka kerja di mana manajer dapat mengevaluasi aktivitas inovasi, mengeksplorasi inovasi, dan mengidentifikasi area. Kita masuk ke subbab measuring the management of innovation. Beberapa literatur yang telah terkumpul pada subjek inovasi secara luas dipandang sebagai dasar ekonomi kompetitif. Adapun keberhasilan kompetitif bergantung pada manajemen organisasi dari proses inovasi dan mengusulkan faktor-faktor keberhasilan pengelolaan dari proses inovasi. Kemudian mengukur, mengevaluasi, dan benchmarking kompetensi inovasi dan praktek merupakan masalah penting dan kompleks bagi banyak orang kontemporer. Tantangan pentingnya yaitu mengukur proses kompleks yang mempengaruhi kemampuan inovasi agar dapat dikelola secara optimal. Dalam literatur terkait manajemen inovasi, ukuran aspek manajemen inovasi sering diusulkan, menanggapi kebutuhan perusahaan dan akademisi untuk memahami efektivitas tindakan inovasi. Namun perlakuannya masih segmental. Dengan penelitian berdasarkan temuan studi empiris, yaitu banyak organisasi yang cenderung fokus saja pada pengukuran input inovasi dan output pembelajaran, kecepatan pasar, jumlah produk baru, dan mengabaikan proses tertentu terhadap ukuran manajemen inovasi. Kerangka pengukuran umum telah ditentukan pada tingkat organisasi yang akan menyediakan dasar yang berguna bagi manajer untuk memantau dan mengevaluasi proses inovasi mereka, mendiagnosa keterbatasan, dan menentukan solusi. Upaya memperluas pengukuran teori dan praktek yang memfokuskan pada output performance. Maka makalah ini mengulas tentang literatur yang berkaitan dengan pengukuran manajemen inovasi dalam konteks kerangka kerja konseptual dari proses yang memberikan dasar untuk pengukuran. Penulis menyatukan saran yang berbeda untuk pengukuran inovasi manajemen yang dibuat dari berbagai bagian literatur dan meringkas langkah-langkah umum yang digunakan di berbagai tahapan manajemen inovasi. Kemudian penulis juga mengidentifikasi kesenjangan dalam pengukuran teori, praktek, dan menunjukkan suatu cara pengembangan metode yang komprehensif untuk pengukuran inovasi manajemen. Kita masuk ke bab Developing an Analytic Framework for Innovation Management Measurement. Berbagai literatur inovasi dari kumpulan jurnal dan beragam latar belakang disiplin mengadopsi berbagai posisi ontologis dan epistemologis untuk menyelidiki, menganalisis, dan melaporkan fenomena yang kompleks dan multidimensi. Keragaman ini tercermin pada pendekatan pengukuran dan jumlah pengukuran berbeda yang dapat ditemukan.
sulit untuk mengidentifikasi literatur yang utuh di mana diskusi komprehensif tentang masalah pengukuran inovasi mungkin ditemukan. Sehingga merangkum dari keberagaman ini menjadi dalam satu intisari kerangka kerja merupakan suatu pekerjaan yang sangat menantang. Istilah inovasi sendiri terkenal ambigu dan tidak memiliki salah satu definisi tunggal untuk mengukurnya. Sehingga penulis memilih untuk mengadopsi Departemen Perdagangan United Kingdom sebagai definisi yang luas dari inovasi, yaitu eksploitasi yang sukses atas ide-ide baru. Pendekatan holistik ini sangat penting dari sudut pandang praktisi, karena meniadakan kebutuhan untuk menyusun langkah-langkah sedikit demi sedikit dari literatur yang beragam. Secara luas, arti luasnya telah mewakilkan sejumlah metodologi tantangan. Penulis mengatasi tantangan ini dengan menggunakan pendekatan sistem yang diadaptasi tinjauan orang. Tujuan penulis didefinisikan dalam hal pengumpulan dan sintesis langkah-langkah pengukuran dan menganggap lebih mencerminkan kebutuhan akademisi dan praktisi. Sehingga dalam hal ini, penulis bertanya, langkah-langkah pengukuran apa yang telah digunakan dan sejauh mana mereka melakukannya untuk cukup mengisi dan menggambarkan kerangka analisis yang komprehensif. Strategi mencari jurnal atau konsultasi dengan ahli yang tepat sangat penting ketika melakukan ulasan yang sistematik pada bidang yang berkembang yang tidak memiliki literatur dari spesialis yang jelas. Dengan menggunakan metode Delphi, proses yang terdiri dari desain terstruktur untuk komunikasi kelompok dengan masalah yang kompleks, penulis mengeksplorasi proses konsultasi dengan menggabungkan masukan dari para ahli. Penulis mengadopsi gagasan teori saturasi dari Glaser and Strauss pada tahun 1967, yaitu suatu kondisi yang dicapai ketika tidak ada data tambahan yang ditemukan di mana peneliti dapat mengembangkan properti dari kategori tersebut. Saat kita melihat kejadian serupa berulang kali, peneliti menjadi yakin secara empiris bahwa sebuah kategori sudah tidak bisa lagi diobservasi atau jenuh. Ketika suatu kategori telah jenuh, maka tidak ada yang tersisa selain pergi ke kategori dan data yang lain dan mencoba untuk memenuhi kategori ini. Artinya, kontribusi tambahan dari pengambilan sampel lebih lanjut akan sangat kecil dan tidak akan bisa menambah nilai yang signifikan. Adapun langkah-langkah ulasan digambarkan dari 7 langkah pada tabel 1 berikut ini, yaitu langkah pertama adalah kita establish review team and scope and nature for the question and search strings. Langkah kedua, undertake Delphi investigation, jadi kita penulis menggunakan metode Delphi. Kemudian langkah ketiga adalah preliminary search of electronic databases. Kemudian langkah keempat adalah develop analytic framework, mengembangkan kerangka kerja analisis. Dan yang step kelima adalah secondary search of electronic databases and Delphi study. Yang langkah keenam adalah content analysis of dataset, sorting of measures into first order categories, defined by analytic framework. Dan langkah yang ketujuh adalah review measures again framework for gaps. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, banyak ilmuwan telah berusaha untuk mengidentifikasi proses manajemen inovasi. Beberapa di antaranya menyajikan sebagai model linear, dan yang lainnya bersifat dinamis dan rekursif yang dipengaruhi oleh feedback loop, dan feed-forward loop. Walaupun bermanfaat, model-model tersebut terbatas dari pengukuran perspektif yang disebabkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, ada banyak metode lainnya dengan konsensus yang hanya terbukti pada level abstrak. Kemudian model yang dihasilkan terbatas hanya dalam konteks teknologi, sehingga tidak bisa digunakan secara umum. Kemudian dengan fokus pada kegiatan, model tersebut tidak bisa memperhitungkan penyebaran inovasi secara organisasi dan keterkaitan sosioteknisnya dengan semua aspek organisasi atau tingkatan integrasi. Pada akhirnya, walaupun jangkauan dan urutan kegiatan dapat bervariasi pada lintas organisasi dan proyek, keberhasilan manajemen tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor. Seaborn dan Newton pada tahun 1999 menyebutnya sebagai capacity to make a change, yang jarang ditemui pada literatur pada umumnya. Berdasarkan review dari model, penulis mengusulkan kerangka kerja yang terdiri dari 7 faktor kategori yang ditemukan dalam hal kemampuan yang diperlukan organisasi untuk membuat dan mengelola perubahan. Kemudian pada tabel yang kedua ini adalah tabel dari Innovation Management Models and Organizing Framework. Dari 7 framework kategori tersebut,
penulis melakukan penelaahan terhadap literatur-literatur dari 6 sumber. Yang pertama ada Cooper and Glenn-Smith tahun 1995, di mana di sini dari 7 kategori tersebut ada di kategori nomor 3 yaitu Innovation Strategy. Dari peneliti Cooper and Glenn-Smith ini meneliti tentang New Product Development Strategy untuk innovation strategi mereka. Kemudian untuk Organization and Culture, mereka lebih menekankan kepada manajemen komitmen untuk membuat suatu budaya inovasi, dan portfolio manajemennya adalah proses dari New Product Development itu sendiri. Kemudian untuk CSA tahun 1996, di knowledge manajemennya ada resources provision. Kemudian di Organization and Culture menekankan kepada leadership, dan di portfolio manajemennya untuk sistem and tools yang digunakan dalam menjalankan proses inovasi. Kemudian di literatur yang berikutnya dari Cormican and O'Sullivan tahun 2004, di Innovation Strategy mereka menggunakan strategi and leadership. Kemudian di Organization and Culture mereka menggunakan Culture and Climate. And di Portfolio Management, Planning and Selection. Di Project Management penekanannya ada di Communication and Collaboration, dan di Commercialization ada di Structure and Performance. Kemudian pada literatur berikutnya dari penulis Govin and Favor di tahun 1999, di kategori Framework Input menekankan pada Query PD and Human Resources, dan di Innovation Strategy mereka juga menggunakan Innovation Strategy, dan di Portfolio Management dan Project Management mereka pun menggunakan hal yang sama. Kemudian pada penulis Bergelman di tahun 2004, pada framework kategori input mereka menekankan pada resources availability. Kemudian di knowledge management mereka menekankan di understand relevant technology and competitor strategies, jadi lebih juga menganalisa tentang strategi dari kompetitor. Kemudian di innovation strateginya menggunakan strategic management, dan di organization and culture menekankan di structural and cultural context of the organization. Dan yang terakhir dari Verhey and Fear tahun 2002, inputnya di framework kategori input menekankan pada idea generation dan technology acquisition. Kemudian di knowledge management menekankan pada networking, dan di project management menekanannya pada developmentnya, dan di commercialization-nya di commercialization faktor untuk menunjang manajemen inovasi. Nah, dari literatur yang sudah ditelaah oleh penulis ini belum ada satupun yang mencakup keseluruhan dari 7 framework kategori tersebut, sehingga tadi sudah dijelaskan bahwa penulis ingin membuat dan mengembangkan suatu metode yang mencakup dari 7 framework kategori. Nah, 7 kategori tersebut bisa dilihat pada tabel 3. Pada framework kategori input, measurement areanya adalah people, physical and financial resources, dan tool. Kemudian pada framework kategori knowledge management, measurement areanya adalah idea generation, knowledge repository, and information flow. Kemudian pada framework kategori innovation strategy, measurement areasnya adalah strategic orientation dan strategic leadership. Dan di framework kategori organization and culture, measurement areanya adalah culture and structure. Dan di framework kategori portfolio management, measurement areasnya adalah risk or return balance. Dan di framework kategori project management, measurement areasnya adalah project efficiency, tools, communication, collaboration. Dan yang terakhir di commercialization, measurement areasnya adalah market research, market testing, and marketing and sales. Kemudian kita masuk ke subbab measurement of innovation management. Seperti yang sudah dibahas di awal tadi, measurement of innovation management menggunakan 7 kategori pengukuran, yaitu input management, knowledge management, innovation strategy, organization culture and structural, portfolio management, project management, and commercialization. Manajemen input berkaitan dengan sumber daya kegiatan inovasi,
dan termasuk faktor mulai dari keuangan untuk sumber daya fisik dan menghasilkan ide-ide baru. Pelaksanaan intensitas penelitian dan pengembangan atau R&D (Research and Development) sering digunakan sebagai ukuran global management input. Biasanya itu dinyatakan sebagai rasio antara pengeluaran atau anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan research and development. Hubungan antara intensitas research and development dan kinerja perusahaan atau inovasi formalitas telah dibuktikan secara empiris dalam beberapa penelitian. Namun, ada beberapa ketidakjelasan dalam literatur, di mana memperhatikan adanya hubungan yang digambarkan sebagai huruf U terbalik antara intensitas research and development dan kinerja new product development, dan menunjukkan bahwa itu tidak mempengaruhi prospek masa depan suatu proyek, dan karena memang itu adalah sebuah pengukuran yang tidak sempurna dari aktivitas inovasi. Selanjutnya, R&D hanyalah salah satu dari beberapa masukan proses inovasi, dan oleh karena itu tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang mewakili. Tampaknya tidak menjadi ukuran untuk usaha kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki kegiatan research and development formal atau tidak bagus dalam perdagangan. Ukuran input bisa diperoleh dengan disagregasi input menjadi berbagai jenis dan mengukur masing-masing jenis input secara independen. Sebelum menggabungkan kembali ke ukuran manajemen input secara keseluruhan, mendefinisikan input ke dalam sistem research and development sebagai bahan mentah atau pemicu suatu penerimaan sistem dan prosesnya termasuk orang, peralatan, sarana, dan anggaran. Meskipun Ballred dan Burham di tahun 1975 membantah bahwa karakteristik demografis seperti jenis kelamin, usia, kosmopolitanisme, pendidikan tidak muncul untuk mempengaruhi perilaku inovatif antar individu. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa kelompok yang berinovasi harus terdiri dari individu-individu dengan campuran karakteristik. Anggota dengan tingkat pendidikan tinggi dan harga diri yang sangat kepercayaan diri tinggi akan meningkatkan efektivitas dari tim proyek research and development, dan individu yang berpendidikan lebih tinggi, pencapaian dengan berbagai latar belakang yang dimilikinya sangat erat kaitannya dengan keberhasilan tim yang lebih inovatif. Kemudian kita masuk ke dalam knowledge management. Penyerapan pengetahuan, kemampuan organisasi untuk mengidentifikasi, memperoleh dan memanfaatkan pengetahuan eksternal dapat menjadi penting untuk keberhasilan operasional konsep pengetahuan itu. Telah menerima banyak perhatian dalam beberapa tahun terakhir dan memiliki peran penting dalam proses inovasi. Knowledge management berkaitan dengan perolehan dan mengkomunikasikan ide dan informasi yang mendasari kompetensi inovasi, generate ide, serta kapasitas penyerapan dan networking. Knowledge management meliputi pengelolaan eksplisit dan pengetahuan implisit yang dimiliki oleh suatu organisasi, serta proses pengumpulan dan penggunaan informasi. 3 bidang dalam knowledge management yang penting untuk inovasi manajemen diidentifikasi dalam literatur adalah: yang pertama, idea generation, yang kedua adalah knowledge repository, yang termasuk dalam pengelolaan implisit dan pengetahuan eksplisit, kemudian information flow, yaitu pengumpulan informasi dan juga networking. Pada awal proses inovasi, ketika ide-ide dihasilkan dan dieksplorasi, sebagian besar langkah-langkah cenderung kuantitatif, murah, dan cepat. Kemudian saat proses berprogres dan ketidakpastian yang berkaitan dengan kesesuaian, kelayakan, dan kasus bisnis berkurang, pendekatan pengukuran menjadi semakin kualitatif dan mungkin lebih mahal dan memakan waktu yang lebih banyak. Pengukuran ini memberikan asumsi bahwa tujuannya untuk menghasilkan ide sebanyak mungkin melalui penggunaan alat generatif atau generative tools. Salah satu aspek dari inovasi bisa berkaitan dengan kombinasi pengetahuan baru dan yang sudah ada, yang memberikan kontribusi lebih kepada pengetahuan internal dan eksternal, dan mekanisme yang masuk ke dalam sebuah organisasi. Pusat untuk perspektif ini adalah gagasan tentang kapasitas penyerapan atau capacity of absorbance milik perusahaan, yaitu kemampuan untuk menyerap dan menggunakan pengetahuan baru dan melibatkan kemampuan untuk mengetahui nilai dari pengetahuan eksternal yang baru, mengasimilasikannya dan menerapkannya pada tujuan komersial. Kemudian hak paten mewakili pengetahuan yang dikodifikasi. Tetapi pentingnya tacit knowledge
untuk inovasi organisasi ditekankan pada pendekatan berbasis sumber daya. Target knowledge sendiri adalah sumber daya yang sangat penting ketika memiliki nilai untuk organisasi. Karena dengan itu, maka sulit bagi pesaing untuk meniru, karena itu langka dan dapat dioperasionalkan oleh organisasi itu sendiri. Target knowledge sangat sulit untuk diukur dalam penelitian organisasi dan metodologi untuk penyelidikan dan pengukurannya bisa sangat rumit. Kemudian untuk framework kategori yang berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ibu Winda. Baik, terima kasih Pak Muharyadi. Selanjutnya akan saya lanjutkan di framework ketiga, yaitu Innovation Strategy, di mana Innovation Strategy ataupun strategi inovasi ini sebagai urutan waktu dari keputusan alokasi sumber daya secara internal dan juga bersyarat yang dirancang untuk memenuhi tujuan dari organisasi. Dan kegiatan ini harus konsisten dengan strategi menyeluruh guna dapat mengambil keputusan secara sadar terhadap tujuan dari inovasi tersebut. Strategi inovasi ini membutuhkan konteks struktural dengan dua pendekatan komplementer. Untuk pengukurannya pun diidentifikasikan sebagai pengukuran yang objektif dan juga subjektif. Selanjutnya, penelitian strategi inovasi ini telah diadopsi langkah-langkah dari penelitian manajemen strategis untuk mengeksplorasi keberadaannya, sifat, tingkat strategi inovasi. Dan juga dapat digunakan pendekatannya dengan tiga item skala postur strategis oleh Coffin dan juga Slevin. Selain dari pendekatan tersebut, klasifikasi secara ontologis didasarkan pada asumsi dari orientasi inovasi, dari interpretasi kuantitatif produk baru dan juga aktivitas pasar. Kemudian terdapat juga penelitian yang dilakukan oleh O'Brien menemukan adanya hubungan interaksi dan strategis akan mempengaruhi inefisiensi dari sebuah proses, yang dimana adanya strategi inovasi ini tidak hanya diadopsi secara nominal atau hanya ukuran angka belaka, tetapi juga tertanam dalam budaya, perilaku, dan juga tindakan organisasi. Selanjutnya masuk ke framework yang keempat, yaitu Organizational Culture and Structural, di mana Organizational Culture and Structural ini merupakan struktur organisasi yang sangat berkaitan dengan konteks di mana ia berfungsi. Kemudian juga perilaku kreatif dan inovatif ini dapat dipromosikan oleh faktor lingkungan kerja. Organisasi dapat menciptakan lingkungan pada inovasi yang dapat didorong ataupun dihambat. Dan dengan hal demikian, maka organisasi ini harus mampu memberikan kebebasan yang cukup, baik untuk kreatif, untuk bereksplorasi dengan kontrol yang cukup dan juga mengelola inovasi secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya, dalam literatur ini terdapat penemuan ataupun temuan terkait ukuran fleksibilitas dengan bukti yang masih relatif sedikit, sehingga perlu diusulkan pengembangan penelitian terhadap ukuran fleksibilitas organisasi dan juga produksi. Dan beberapa ukuran fleksibilitas ini terbukti seperti yang dilakukan oleh penelitian adaptivitas personal R&D atau Research and Development terhadap perubahan teknologi. Nah, selain itu juga penelitian di tingkat organisasi ataupun perusahaan dapat diukur dari responsivitas organisasi. Selanjutnya diterapkan juga metode TCI untuk memvalidasi dan juga menemukan sebagian besar varians dalam kinerja inovatif tim yang didasarkan pada 5 faktor utama, yaitu keselamatan partisipatif, dukungan dan inovasi, visi orientasi tugas, dan juga frekuensi interaksi. Selanjutnya, framework yang kelima yaitu portfolio management atau manajemen portofolio. Manajemen portofolio ini merupakan hal yang penting terhadap inovasi produk, dikarenakan cepatnya pengelolaan sumber daya dan kebutuhan untuk dikonsumsi dalam proses inovasi ini ya tentu diperlukan. Dan fokus dalam hal ini membuat pilihan strategis, teknologi, dan juga sumber daya alam untuk mengatur bentuk dan juga pemilihan dari proyek itu sendiri. Nah, proses pemilihan proyek inovasi ini membutuhkan evaluasi dan juga alokasi sumber daya, yang dimana model paling awal menggunakan laba atas investasi sebagai kriteria keputusan utama.
Dan di dalam paper ini juga ditemukan dalam literatur terkait adanya masalah optimasi yang dibatasi untuk memaksimalkan output dari subset input yang tersedia. Selanjutnya, model penilaian yang digunakan oleh portofolio manajemen mengharuskan responden untuk menentukan manfaat sesuai dengan kinerja yang dibutuhkan oleh organisasi. Model ekonomi dan juga manfaatnya untuk menghitung biaya manfaat ataupun resiko keuangan. Selanjutnya juga ada model pendekatan pemrograman matematika untuk mengoptimalkan fungsi objektif pada sumber daya. Nah, selanjutnya dalam penelitian Cooper menemukan hasil terbaik menggunakan sebuah tools yang diterapkan secara konsisten pada semua proyek. Diperlukan juga serangkaian tindakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pada portofolio proyek inovasi. Selanjutnya masuk ke framework yang keenam, yaitu project management ataupun manajemen proyek. Dalam hal ini, manajemen proyek berkaitan dengan suatu proses pengubahan input menjadi inovasi. Proses inovasi tersebut bisa terdiri dari banyak peristiwa dan juga kegiatan yang dapat diidentifikasi sebagai urutan dan beberapa diantaranya terjadi secara bersamaan. Jadi waktunya mungkin tidak selesai bersamaan. Selanjutnya, dalam literatur ini ditemukan berbagai pendekatan yang dapat dimodelkan dalam proses inovasi, dan adanya beberapa elemen umum yang dapat dikatakan sebagai komponen utama, yaitu seperti efisiensi proyek, alat, komunikasi, dan juga kolaborasi. Selanjutnya, ditemukan juga cara untuk mengukur efisiensi manajemen proyek, umumnya dalam bentuk perbandingan antara anggaran dan juga aktual. Yang aktual itu seperti biaya proyek, durasi proyek, dan juga perkiraan dari pendapatan. Dan juga ukuran kecepatan terhadap kinerja dan durasi dari proyek itu sendiri sebagai menjadikan sebuah penentu keberhasilan manajemen proyek. Agar mencapai efisiensi tersebut, inovasi harus menerapkan proses secara formal untuk berinovasi dan memanfaatkan alat dan teknis yang memfasilitasi upaya tersebut. Contohnya dapat digunakan instrumen dan alat tertentu seperti CAD interaktif ataupun CAM, atau penggunaan proses integrasi dari komputer. Selanjutnya ditemukan juga penelitian dalam project management ini terdapat hubungan yang positif antara komunikasi dan juga inovasi. Komunikasi dapat diukur dengan berbagai mekanisme integrasi seperti komite, jumlah frekuensi, pertemuan, dan juga jumlah kontak. Dalam penelitian project management, ditemukan sebuah kesenjangan penelitian, yaitu ditemukannya sebuah gap ataupun terdapat langkah-langkah yang dijalankan tidak selaras dengan integrasi teknologi dan juga NPD yang mendukung tindakan inovasi ini. Sehingga dalam beberapa sektor ya seperti industri jasa, inovasi sektor publik, dan nirlaba, literatur tidak dibahas secara mendalam. Kemudian juga gap yang kedua adalah tidak dijelaskan pada literatur tentang bagaimana aspek-aspek terhadap karakteristik kolaborasi internal yang dapat diukur. Selanjutnya masuk ke framework terakhir atau framework ketujuh, yaitu commercialization. Komersialisasi ini dianggap sebagai fase kedua yang konseptualisasinya dalam proses inovasi, yaitu implementasi. Komersialisasi juga bisa disebut sebagai fase transisi organisasi, di mana lebih bergantung pada dinamika pasar dibandingkan ketergantungannya terhadap teknologi. Dalam proses R&D pun, tahap komersialisasi ini membutuhkan modal yang besar, tinjauan pasar, dan juga komitmen dari sebuah organisasi. Dan dalam pembahasan ulasan pasca proyek pun sangat sedikit ya perhatian untuk mengukur komersialisasi ini. Hal ini terjadi karena komersialisasi dianggap sebagai domain lain, yaitu pemasaran yang seringkali prosesnya dipandang terpisah dari inovasi. Dan selanjutnya, ditemukan juga area komersialisasi ini menjadi paling yang tidak berkembang atau tidak diperhatikan dari masalah manajemen inovasi. Ditemukan adanya kesenjangan yang sangat besar dibandingkan dengan proses-proses sebelumnya, seperti mengumpulkan input, kemudian juga manajemen proyek, dan lain-lain. Ya, tanpa memperhatikan komersialisasi ini, tentunya organisasi ataupun juga perusahaan tidak akan menghasilkan hasil yang layak bagi perusahaan tersebut.
Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan. Adapun beberapa kesimpulan yang kami dapatkan, yang pertama yaitu literatur ini berisi pengamatan umum terhadap pengukuran inovasi yang tidak berlangsung secara rutin dalam praktik manajemen sehingga fokus kepada output. Selanjutnya menunjukkan bahwa sebagian besar konseptualisasi manajemen ini diabaikan oleh praktisi sehingga berdampak tidak terwujudnya manajemen proses inovasi yang lebih efisien. Selanjutnya, terdapat framework ataupun 7 dimensi manajemen inovasi dan menerapkan pada pemeriksaan yang masalah pengukurannya dengan penerapan framework khusus, yaitu framework measurement of innovations. Nah, diharapkan dari organisasi yang menerapkannya dapat menemukan area inovasi, dapat mengidentifikasinya, dan juga memfokuskan terhadap area dan juga sumber daya. Tentunya paper ini bertujuan sebagai tempat diskusi terhadap suatu masalah dan dapat mengidentifikasikan sebuah kesenjangan pada penelitian yang relevan. Dan ditemukan kesenjangan pengukuran dengan 2 tipe, yaitu kesenjangan validitas dan juga kesenjangan dari kelalaian itu sendiri. Oleh karena itu, dengan tidak adanya kerangka kerja yang komprehensif untuk pengukuran manajemen inovasi, organisasi pasti akan menggunakan metrik ad hoc ataupun parsial yang dapat mendorong praktek yang boros, misalnya mengukur kemampuan manajemen inovasi sesuai dengan pengeluaran R&D tahunannya. Dengan ini, maka penulis berharap bahwa kerangka kerja yang dibangun dengan 7 framework tersebut dalam paper ini ataupun dalam makalah ini berguna dalam pembangunan langkah-langkah secara komprehensif terhadap manajemen inovasi. Selanjutnya masuk ke kelebihan dan juga keterbatasan. Adapun kelebihan yang kami nilai dari paper ini diantaranya dimulai dari abstrak. Abstrak cukup menggambarkan isi dari paper tersebut, dimulai dari latar belakang, tujuan penelitian, metode, dan juga kesimpulan ataupun kontribusi yang dihasilkan. Selanjutnya, pembahasan dijelaskan secara sistematis, baik dari penjelasan secara umum ke sebuah penjelasan ke spesifik. Selanjutnya, penjelasan secara bahasa pada paper ini mudah dimengerti, ya, karena ketika ada suatu istilah, penulis menjelaskan contoh case di dalamnya. Dan kontribusi penelitian ini memiliki peran yang besar dalam menemukan dan juga menyelesaikan permasalahan terhadap pengukuran manajemen inovasi. Ditemukannya sebuah temuan, yaitu terdapat kesenjangan penelitian yang memiliki peran yang besar ya terhadap pengukuran manajemen inovasi ini, yang tentunya ini merupakan hal yang dasar yang dapat dikembangkan ataupun dilakukan riset kembali pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ataupun paper ini yaitu paper sudah cukup lengkap dengan beberapa sumber penelitian yang tercantum detail, tetapi mungkin karena lingkungan penelitiannya terbatas pada R&D atau Research and Development, sehingga kurang terlihat jelas terkait contoh dan implementasi dari framework yang diusulkan dalam paper review ini. Kemudian keterbatasan selanjutnya, kurang detailnya data kuantitatif untuk membandingkan beberapa perusahaan sebagai contoh jika dinilai dari 7 framework kategori ini yang diusulkan, sehingga pengukuran keefektivitasannya itu belum dapat disajikan secara eksplisit. Nah, demikian paper review dari tim kami. Semoga bermanfaat dan terima kasih.